Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan RHI, renungan hari ini, RHI dengan judul atau tema doa mohon perlindungan. Doa mohon perlindungan. Saudara, suka atau tidak, hidup kita sebetulnya menghadapi ancaman. Dari ancaman sakit penyakit, atau mungkin yang tidak kita sadari, ancaman orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Atau ancaman yang tidak begitu kelihatan, yaitu resesi ekonomi, persoalan sosial, dan seterusnya. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk mencermati satu tema, doa mohon perlindungan Tuhan. Kita akan membaca bersama dari Mazmur 91, tapi tidak keseluruhan. Saya akan bacakan hanya ayat 1 dan 2. Saudara silakan nanti mencermati keseluruhan dari Mazmur 91. Mari kita siapkan diri pada RHI renungan hari ini dengan pokok bahasan doa memohon perlindungan Tuhan. Mari kita bersama membaca Mazmur 91 ayat 1-16, tapi saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Mazmur 91 yang demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Mazmur 91 ayat 1-16 yang tadi saya baca ayat 1 dan 2. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara pecinta RHI yang diberkati Tuhan, setiap membaca Mazmur 91 ayat 1-16, saya menemukan gairah yang kuat bahwa ternyata kita punya Tuhan, kita punya Allah berbeda dengan yang lain. Karena Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita penuh kuasa, Allah kita tidak perlu dibela, justru Allah yang membela kita. Dan Tuhan itu yang menolong kita. Pemazmur memberi tekanan kuat atas pengalaman hidupnya bahwa dia dikuatkan Tuhan, bahwa dia ditolong Tuhan, bahkan dia dilepaskan dari jerat, dikatakan di situ seperti jerat burung. Dan dia mengalami satu proses pertolongan yang luar biasa, maka dia, ilmu Jawanya niteni, ilmu titen, Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah kekuatanku dan penolongku. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, bahasa iman ini yang sedang kita baca di Mazmur 91. Jangan salah ya, yang penting bukan ayatnya, bacaannya, tapi yang menolong. Ini bahasa iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan bacaannya. Di dalam iman Kristen kita tidak diajari untuk bacaan ini membuat kita begini, bacaan itu membuat kita begitu. Bahkan ada bacaan ini diamalkan lalu uang datang sendiri. Di dalam iman Kristen tidak ada ajaran seperti itu. Yang ada adalah bacaan itu adalah kesaksian menunjuk pada Tuhan. Dan Tuhanlah, bukan bacaan itu, Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang menguatkan kita, Tuhanlah yang melindungi kita. Ada pertanyaan, mengapa ada orang sudah berdoa, hati-hati,
mohon di tengah pandemi, kena juga, terinfeksi COVID-19, Corona, atau varian-varian yang lain, Delta, Omicron, dan seterusnya. Kenapa? Saudara-saudara, perlu diingat bahwa keyakinan 91 Mazmur tadi adalah keyakinan kepada Tuhan. Perlu diingat yang kedua, bahwa itu adalah permohonan pada yang pasti menjawab doa kita. Karena permohonan, maka kita tidak bisa lalu memaksa Tuhan. Kalau orang terinfeksi COVID-19, mungkin dia sendiri kurang hati-hati. Bisa jadi. Karena kita kontak dengan orang-orang itu. Atau karena tugas kita harus kontak dengan orang-orang yang seperti itu. Misalnya perawat dan para dokter. Oke? Atau memang ada kehendak Tuhan di balik itu semua. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa menghakimi. Kita tidak bisa menghakimi orang yang kena COVID lalu kamu tidak hati-hati, enggak. Kita juga tidak bisa menghakimi, oh itu kehendak Tuhan kamu kena, enggak bisa. Tapi yang pasti saudara, kita membutuhkan kekuatan selain kita hati-hati. Lakukan apa yang jadi tugas kita. Kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menolong, yang melindungi kita. Oleh sebab itu, hari ini dalam RHI, renungan hari ini, saya mengajak supaya kita jangan pernah lupa pada Tuhan, dan supaya kita jangan pernah lupa bahwa doa itu permohonan. Dan di sisi lain, doa sebagai permohonan harus dilakukan juga cara kita untuk menjaga diri. Saya berkali-kali mengingatkan, orang yang kepingin lulus dengan nilai baik, dia harus belajar. Orang yang pengen tanamannya nanti panennya bagus, dia harus tekun merawat tanamannya, memberi pupuk, menyiangi, dan memberi air, dan seterusnya. Artinya doa adalah permohonan, tapi di balik doa itu harus ada sikap kita untuk bagaimana doa itu terjadi melalui usaha kita. Di dalam Alkitab juga begitu, saudara. Musa dan umat di Perjanjian Lama, mereka pengen untuk diberkati lepas dari penjajahan di Mesir. Lepas. Lalu mereka ingin mendapat negeri baru. Memang mereka menuju itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi mereka harus berjalan. Tidak lalu mereka diam lalu tiba-tiba ke negeri Kanaan. Enggak begitu. Artinya ya harus ada usaha kita. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini sekali lagi saya mengajak, doa kepada Tuhan begitu penting, usaha kita itu bagian dari doa, dan yang tidak lebih penting dari itu, yang tidak boleh dilupakan adalah kita memohon. Dengan kerendahan hati, semoga Tuhan menolong dan menguatkan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami merancang banyak hal, kami juga mengingini dan cita-cita, tapi kami harus sadar bahwa inilah yang kami lakukan karena penentu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami untuk menyadari setiap hal dengan berdoa yang benar dan meyakini Tuhan memberi yang terbaik buat kami. Ajari kami beriman tetap teguh, bahkan ketika doa-doa kami belum dijawab. Tuhan, tolonglah supaya kami memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.